Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam, mahasiswa Putra Bangsa Universitas Putra Bangsa Kampus 2 dengan NIM 205504320, program studi manajemen. Saya akan membahas seminar proposal pada hari ini. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pabrik Soun Ketela Mas Buniayu Tambak. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pabrik Soun Ketela Mas merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang telah berkontribusi secara signifikan dalam industri makanan Indonesia. Sebagai bagian integral dalam ekonomi negara ini, perusahaan ini tidak hanya menciptakan produk berkualitas tinggi, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan karyawan, pemegang saham, dan masyarakat setempat. Karyawan yang berkinerja tinggi adalah aset berharga bagi perusahaan dan faktor kunci dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan telah menjadi topik yang semakin penting dalam manajemen sumber daya manusia dan studi organisasi. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan prinsip yang dianut oleh suatu perusahaan dan berperan dalam membentuk perilaku, motivasi, serta hubungan di antara karyawan. Dalam konteks pabrik Soun Ketela Mas, budaya organisasi menjadi elemen kunci yang mungkin memiliki dampak signifikan pada kinerja karyawan. Dalam skripsi ini, saya akan mengeksplorasi hubungan yang mungkin ada di antara budaya organisasi pabrik Soun Ketela Mas dan kinerja karyawan. Budaya organisasi yang kuat jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan produktivitas karyawan. Sebaliknya, budaya organisasi tidak sesuai dengan nilai-nilai karyawan dapat menghambat kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kunci dari budaya organisasi di pabrik Soun Ketela Mas dan untuk menilai sejauh mana budaya tersebut mempengaruhi kinerja karyawan. Kajian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, termasuk survei dan wawancara dengan karyawan serta analisis data. Saya juga akan merinci kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini serta memberikan gambaran singkat mengenai struktur kerja skripsi ini. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka diidentifikasikan masalahnya adalah apa saja unsur utama dari budaya organisasi yang diterapkan di pabrik Soun Ketela Mas. Bagaimana budaya organisasi yang ada di pabrik Soun Ketela Mas mempengaruhi motivasi dan komitmen karyawan? Apakah terdapat hubungan antara budaya organisasi dan produktivitas karyawan di pabrik Soun Ketela Mas? Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kerjasama dan kolaborasi antara karyawan di pabrik Soun Ketela Mas? Apa dampak positif atau negatif dari budaya organisasi yang ada terhadap kualitas produk yang dihasilkan di pabrik Soun Ketela Mas? Yang selanjutnya itu batasan masalah. Berikut ini adalah batasan masalah yang dapat membantu memulai penelitian. Pertama, lingkungan geografis.
waktu, variabel utama, variabel pendukung, metode penelitian, analisis data, batas ketersediaan data, implikasi, dan rekomendasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Beberapa tujuan spesifik yang dapat Anda pertimbangkan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis budaya organisasi yang ada di pabrik soun ketela Mas, menilai kinerja karyawan di pabrik soun ketela Mas termasuk produktivitas, kualitas kerja, tingkat absensi, dan kepuasan kerja. Menentukan hubungan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan. Apakah ada faktor-faktor budaya tertentu yang secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan? Menganalisis pengaruh variabel-variabel kontrol seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan faktor demografis lainnya terhadap hubungan antara budaya, organisasi, dan kinerja karyawan. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan budaya organisasi jika ditentukan bahwa ada faktor budaya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Memberikan manfaat praktis bagi manajemen pabrik soun ketela Mas dalam mengelola budaya organisasi mereka secara lebih efektif dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Beberapa tujuan spesifik yang dapat Anda pertimbangkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan produktivitas karyawan, mengidentifikasi permasalahan internal, meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan retensi karyawan, meningkatkan reputasi perusahaan, mengidentifikasi kesempatan pengembangan, menyelaraskan nilai organisasi, mendukung pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.